Atas nama Ibu Najila, boleh disebutkan nama lengkap dan nomor antrian Ibu? Sebelumnya saya boleh minta waktu sebentar ya. Ini untuk resep obatnya Ibu mohon terima, dan untuk penebusan obatnya di sebelah sana. Ada yang bisa saya bantu? Ya, buat saya ini menebus obat. Bisa dilihat, bisa dilihat. Pertama-tama saya ingin bertanya mengenai obat yang diresepkan dokter pada ibu. Apa ibu mengetahui yang telah diresepkan oleh dokter mengenai obat? Bagaimana cara penggunaan obat tersebut? Apa yang diharapkan setelah mengonsumsi obat tersebut? Apa dokter sudah menjelaskan tentang obatnya? Ini sih dokter belum menjelaskan. Baik, tidak apa-apa, nanti di sini saya akan bantu untuk menjelaskan. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Gejala apa yang ibu rasakan sebelum ibu ke dokter? Saya kalau rutin kontrol dengan tensi karena saya punya tekanan darah tinggi. Terakhir diperiksa tensi ibu berapa ya? 160/90. Selain gejala tersebut, apa ada gejala yang lain yang ibu rasakan? Akhir-akhir ini saya merasa nyeri kaki, tangan, nyeri kaki dan nyeri tangan. Kayak merasa kaku gitu, terus saya Apa ibu punya masalah dengan lambung seperti mah atau sering merasa kembung? tidak saya tidak punya. Nyerinya seperti apa? Apa ibu? Apa sampai mengganggu aktivitas ibu? Itu pada kurang tidur, terus kayak cukup mengganggu aktivitas saya, terus karena saya merasa sendiri agak kaku, nyeri dan suatu gerakan. Untuk nyerinya ibu sudah minum obat apa ya sebelumnya? Saya minum paracetamol sudah 3 kali minum, tapi masih sakit. Apa yang membuat nyerinya semakin parah? Mungkin aktivitas saya terlalu berat, terus kayak berjalan jauh sama beban terlalu berat untuk saya. Apa ada obat yang rutin ibu konsumsi seperti suplemen atau obat herbal? Saya rutin minum amlodipin sehari sekali, biasanya olahraga. Ibu punya riwayat alergi terhadap obat atau makanan? Kalau begitu seperti apa? Misalnya setelah ibu konsumsi suatu obat atau makanan tertentu, itu ibu merasakan gatal pada kulit, terus ruam, muncul bintik-bintik. Saya pernah sih makan udang, terus gatal-gatal. Jadi sampai sekarang sudah tidak makan udang-udang. Aktivitas ibu sehari-hari apa? Apakah ibu bekerja? Tidak, saya ibu rumah tangga. Aktivitas saya menetap di rumah tangga saya. Mohon maaf ibu, apakah ibu mengonsumsi rokok? Saya tidak merokok. Alkohol? Saya juga tidak konsumsi rokok. Tapi anak saya Baik ibu, terima kasih
informasinya sudah cukup, saya akan menjelaskan mengenai obatnya ya. Jadi, dokter di sini meresepkan 4 obat. Di sini dokter meresepkan 4 obat. Ini paracetamolnya untuk mengurangi nyeri sendi untuk ibu, diminum setelah makan sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Ini ada meloxicamnya untuk mengurangi nyeri sendi juga, diminum setelah makan sehari 2 kali 1 tablet pagi dan malam saja. Di sini ada kalsium untuk menjaga kekuatan tulang ibu, untuk mendukung kerja sistem saraf juga, diminumnya bersama dengan makanan sehari 2 kali 1 tablet pagi dan malam. Di sini ada amlodipin untuk mengontrol tekanan darah dan tensinya, diminum sehari 1 kali 1 tablet seperti biasa. Namun di sini dokter meresepkan meloxicam dan kalsium juga. Saya sarankan untuk ibu mengonsumsi amlodipinnya pada siang hari setelah makan siang, karena dikhawatirkan terjadi interaksi obat yang dapat mengurangi efek dari obat-obatan yang dikonsumsi secara bersamaan. Di sini saya juga menyertakan kartu minum obat supaya ibu bisa mengingat jadwal minum obatnya. Ini. Setiap obat yang diminum memiliki efek samping. Namun tidak semua pasien mengalaminya. Namun jika setelah mengonsumsi obat ini ibu merasakan nyeri perut, pusing atau bahkan alergi yang sampai mengganggu aktivitas, saya sarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter lagi, terutama apabila ibu mengalami gejala seperti badan terasa lemas, sakit kepala, gemetar. Bisa jadi itu tanda tekanan darah ibu terlalu rendah. Kalau terjadi seperti itu, pertolongan kita apa? Kalau ibu merasakan badan lemas, pusing atau gejala yang sudah saya sebutkan di awal, pertolongan utamanya bisa minum air putih yang cukup, posisikan tubuh duduk atau terbaring dengan kaki lebih tinggi dari jantung, tahan beberapa saat. Namun saya sarankan untuk tetap berkonsultasi ke dokter ya Bu. Untuk obatnya bisa disimpan di kotak obat atau tempat dengan suhu ruang, di tempat yang bersih, kering, terhindar dari sinar matahari langsung, dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan disimpan di kulkas ya Bu, jangan diberikan ke obat ke orang lain juga. Baik. Terus saya juga ingin menginformasikan bahwa obatnya dihabiskan saja ya, jika ibu tidak merasakan gejala alergi. Namun sebelum obatnya habis, saya sarankan ibu kembali berkonsultasi ke dokter supaya dokter dapat mengevaluasi perkembangan kondisi ibu dan meresepkan kembali obatnya. Baik Bu. Kalau saya tidak bisa lepas dari obatnya bagaimana? Jadi ibu, tekanan darah tinggi atau yang secara medis dinamakan hipertensi merupakan penyakit di mana tekanan darah seseorang melebihi batas nilai normalnya. Pengobatan untuk hipertensi dilakukan secara terus-menerus karena termasuk penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan secara total. Namun bisa dikontrol dengan mengonsumsi obat-obatan. Sedangkan untuk obat nyerinya diresepkan jika ibu masih merasa nyeri saja. Saya juga ingin menginformasikan beberapa hal yang penting untuk mendukung supaya ibu bisa pulih dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Saya sarankan ibu untuk mengonsumsi makanan bergaram
menghindari paparan asap rokok. Kalau bisa anak kan nanti kalau rokok suruh jauh-jauh dari ibu ya, suruh di luar rumah atau intinya jangan di dalam rumah biar ibu gak terpapar asapnya. Baik, saya ingatkan anak saya. Terus jangan terlalu stres, terus berolahraga. Paling nggak 5 kali dalam seminggu harus ada olahraganya. Olahraga yang bagus untuk saya kira-kira apa ya? Untuk umur seibu sih biasanya yoga bagus ya. Soalnya bisa bikin ibu relax, terus bisa melatih pernapasan ibu juga. Senang, bersepeda itu juga bagus buat sendi dan otot ibu. Oh, gitu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Untuk memastikan informasi yang saya berikan tadi ibu sudah terima, apakah saya boleh meminta ibu untuk menjelaskan kembali cara penggunaan obatnya? Kan untuk paracetamol kan diminumnya sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Terus meloxicam diminumnya 2 kali, 1 tablet ya Bu, pagi dan malam. Iya. Untuk kalsiumnya diminum bersama dengan makanan. Terus minumnya 2 kali, 1 tablet pagi dan malam. Dan Benar. untuk amlodipinnya diminumnya sehari sekali 1 tablet. Maaf Bu, untuk amlodipin saya belum mengerti dan kurang paham bagaimana cara penggunaan. Amlodipin kan itu obat untuk mengontrol tekanan darah dan ibu ya. Itu diminumnya sehari sekali 1 tablet. Cuman di sini kan dokter merasakan ada kalsiumnya juga. Jadi saya sarankan ibu mengonsumsi amlodipinnya pada siang hari setelah makan. Karena dikhawatirkan terjadi interaksi obat dan dapat mengurangi efek dari obat-obatan tersebut jika dikonsumsi secara bersamaan. Apakah ibu sudah paham ini? Paham. Baik ibu, terima kasih untuk kesediaannya berdiskusi dengan saya. Semoga ibu segera pulih. Tetap jaga kesehatan ya bu. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai obatnya, ibu bisa menghubungi saya. Ibu bisa menghubungi saya di kartu nama saya ya. Baik Bu, terima kasih. Ibu maaf sebelumnya saya boleh minta